Fulham mulai jalin kontak dengan agen De Vrij. Fulham dikabarkan telah membuat kontak dengan agen dari bek Inter Milan, Stefan De Vrij tentang kemungkinan kepindahannya dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Sebagaimana dilansir Fkinternews, bahwa agen pemain asal Belanda itu telah dihubungi oleh Fulham untuk membahas tentang peluang merekrut De Vrij. Mereka mengincar De Vrij meski sang bek lebih condong untuk memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri. Selain Fulham, De Vrij sebelumnya juga telah dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle United, yang bahkan telah menyodorinya kontrak. Namun, saat ini Fulham menjadi opsi yang lebih layak mengingat mereka menjelma menjadi klub yang ambisius dan kompetitif di Liga Premier. Klub yang berbasis di London itu telah menyatakan minat mereka dengan menghubungi perwakilan De Vrij, meskipun untuk saat ini preferensinya adalah tetap di Giuseppe Meazza. Jurnalis, Marco Belinazzo, kondisi keuangan Inter mulai stabil. Jurnalis bisnis asal Italia, Marco Belinazzo meyakini bahwa kondisi keuangan Inter Milan semakin mendekati stabil. Perlahan tapi pasti masalah keuangan yang menjerat Inter Milan dalam beberapa tahun terakhir mulai membaik. Sebagaimana diketahui, Inter Milan telah secara resmi merilis laporan keuangan mereka untuk tahun anggaran 2021-2022. Dalam laporan tersebut Nerazzurri mampu mencatatkan peningkatan pendapatan secara signifikan dan juga penurunan kerugian ketimbang tahun anggaran sebelumnya. Meskipun masih mengalami kerugian, namun jumlahnya tidak begitu signifikan seperti pada tahun anggaran sebelumnya, yang membuat klub tidak harus mencari tambahan utang demi menutupi kerugian. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Marco Belinazzo, yang merupakan jurnalis dari Il Sole 24 Ore memberikan pandangannya bahwa kondisi keuangan Nerazzurri saat ini jauh lebih positif ketimbang musim-musim sebelumnya. Kondisi keuangan di Inter mulai mendekati kecukupan, meskipun untuk penilaian lengkap saya harus membaca laporan keuangan secara rinci, kata Belinazzo. Brozovic bakal absen 6 laga bela Inter, kesempatan bagi Aslani unjuk gigi. Gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic bakal melewatkan hingga 6 pertandingan setelah mengalami cedera paha serius saat membela timnas Kroasia di laga kontra Austria dalam lanjutan UEFA Nations League 2022. Sky Sport Italia memberikan update terbaru terkait cedera yang diderita Brozovic. Dia tidak akan bisa tampil melawan Roma, kemudian juga absen di 2 laga melawan Barcelona, serta pertandingan melawan Sassuolo, Salernitana dan Fiorentina. Gelandang berusia 29 tahun itu diperkirakan baru bisa kembali beraksi saat pertandingan fase grup Liga Champions melawan Victoria Pilsen pada tanggal 26 Oktober mendatang. Absennya Brozovic tentunya membuka peluang bagi Christian Aslani untuk bisa unjuk gigi. Sudah saatnya Aslani mengambil alih peran Brozovic di lini tengah Inter. Laga melawan tim besutan Jose Mourinho pada Sabtu ini menjadi kesempatan bagi Aslani untuk menunjukkan semua nilainya sebagai pewaris Brozovic di tim besar seperti Inter. Setidaknya misi utama Christian Aslani adalah mencuri perhatian pelatih Simone Inzaghi agar bisa memberikan satu tempat di tim inti Nerazzurri. Ia disebut punya gaya bermain yang mirip Brozovic. Sebagaimana diketahui, sejauh musim ini, Aslani baru tampil sebanyak 3 laga di semua kompetisi sebagai pemain pengganti, dengan total bermain selama 30 menit di lapangan. Romelu Lukaku terancam melewatkan laga kontra AS Roma dan Barcelona. Romelu Lukaku dikejar waktu untuk pulih dalam waktu dekat, dengan Inter Milan menghadapi AS Roma dan Barcelona dalam sepekan ke depan. Sang striker asal Belgia baru melakoni 3 laga untuk Nerazzurri di musim ini, dengan catatan sebuah gol dan sebuah assist, imbas dari cedera otot yang menimpanya sejak seusai kekalahan 1-3 dari Lazio pada 26 Agustus lalu. Inter Milan sedang berada dalam keterpurukan, setelah menderita 4 kekalahan di semua ajang. Terbaru, mereka dihempaskan Udinese dengan skor 1-3 pada laga terakhir sebelum jeda internasional pada tanggal 18 September lalu. Tim asuhan Simone Inzaghi bakal melakoni jadwal yang padat selepas jeda internasional, dengan menjamu AS Roma di Stadio San Siro pada Sabtu 1 Oktober 2022 mendatang. Mereka pun akan menghadapi Barcelona di stadion yang sama pada 3 hari kemudian untuk partai ketiga Liga Champions, yang menentukan kelolosan ke babak gugur.
Merugi 2 triliun rupiah, akankah Inter Milan jual bintangnya di bulan Januari? Inter Milan baru saja mengumumkan kerugian yang angkanya mencapai 140 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah di musim 2021-2022 kemarin. Berdasarkan kondisi tersebut, sejumlah media Italia pun memprediksi kalau Nerazzurri terpaksa harus menguangkan sejumlah aset berharganya di bulan Januari nanti. Pada hari Rabu 28 September 2022 kemarin, Inter Milan secara resmi mengumumkan neraca keuangan mereka di musim 2021-2022 ke publik. Dari rilisan tersebut, diketahui kalau Inter merugi cukup banyak yaitu mencapai 140 juta euro. Kendati demikian, kerugian tersebut merupakan perbaikan jika dibandingkan dengan masa pandemi COVID-19. Sebab pada musim 2020-2021, angka kerugian Inter justru lebih besar yaitu mencapai 245 juta euro atau setara dengan 3,6 triliun rupiah. Mengacu pada kerugian yang terus terjadi di kubu Inter dalam 2 musim terakhir, Corriere dello Sport menulis jika kubu Nerazzurri mungkin saja terpaksa menguangkan aset berharga mereka di bursa transfer Januari mendatang. Simone Inzaghi terus dikritik. Inter Milan mengawali musim 2022-2023 dengan catatan yang kurang mengesankan. Di Serie A, Inter yang telah melakoni 7 pertandingan pembuka, mereka baru mengemas 4 kemenangan dan 3 kali kalah. Hasil itu membuat Nerazzurri tertahan di peringkat ke-6 dengan koleksi 12 poin dan tertinggal 5 angka dari Napoli yang masih menguasai tahta klasemen. Di Liga Champions, situasi yang dihadapi oleh Inter tak jauh berbeda. Dari 2 pertandingan pembuka babak penyisihan grup, Inter baru meraih 1 kemenangan dan 1 kalah. Buruknya penampilan Inter lantas membuat kinerja Simone Inzaghi mendapatkan sorotan tajam. Inzaghi dianggap tak mampu membuat tim lebih solid ketimbang musim lalu. Bahkan tak sedikit yang menyarankan Inzaghi agar dipecat. Namun Milan Skriniar tak sepakat dan memberikan pembelaannya. Skriniar menyebut Inzaghi sebagai sosok pelatih yang memiliki kedekatan bagus dengan para pemainnya namun tetap bisa bertindak tegas saat tim arahannya melakukan kesalahan. Milan Skriniar akui pertahanan Inter belum sempurna. Milan Skriniar sama sekali tak menampik bahwa salah satu penyebab keterpurukan Nerazzurri di awal musim ini adalah buruknya lini pertahanan mereka. Namun Skriniar memastikan bahwa dia dan rekan-rekannya selalu mencoba yang terbaik untuk memperbaiki performa tim. Inter Milan menunjukkan penampilan yang sangat mengecewakan di awal musim ini. Di Serie A, Inter baru mengemas 4 kemenangan dan 3 kali kalah dari 7 laga pembuka. Kondisi itu membuat mereka tertahan di peringkat ke-6 dengan koleksi 12 poin atau tertinggal 5 angka dari Napoli yang masih menguasai tahta klasemen. Sementara di Liga Champions, Nerazzurri baru meraih sekali kemenangan dan sekali kalah. Anjloknya penampilan Inter di awal musim ini lantas membuat mereka mendapatkan banyak kritikan terutama performa lini pertahanan yang telah membuat gawang Samir Handanovic sudah dibobol sebanyak 11 kali di Liga. Milan Skriniar sendiri mengaku bisa menerima kritikan terhadap performa lini belakang Inter. Namun dia memastikan bahwa dia dan rekan-rekan akan berusaha menunjukkan penampilan terbaik demi mendongkrak penampilan tim. Christian Aslani diistirahatkan timnas Albania menjelang Inter versus Roma. Gelandang Inter Christian Aslani diistirahatkan oleh tim nasional Albania dalam pertandingan mereka melawan Islandia saat ia akan bermain untuk Inter melawan AS Roma pada hari Sabtu. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, gelandang muda itu diharapkan menjadi starter untuk Inter karena Marcelo Brozovic diskors untuk pertandingan melawan Giallorossi. Dia juga sekarang cedera sehingga tidak akan bermain terlepas dari keadaannya. Inter dilaporkan meminta pelatih Albania Edi Reja untuk mempertimbangkan mengistirahatkan Christian Aslani untuk melawan Islandia mengingat pertandingan itu tidak memiliki kepentingan kompetitif. Dia terpaksa dan gelandang harus segar untuk menghadapi AS Roma. Adapun Hakan Çalhanoğlu, dia bekerja keras untuk fit tetapi mungkin kesulitan untuk mengambil alih lapangan sejak menit pertama seperti yang diinginkan Simone Inzaghi. Dia telah berada di Inter selama jeda internasional untuk mencoba pulih.